Kompasif Media, reach the world. Eutikus duduk di jendela, mendengar firman Tuhan, dibawa oleh Paulus. Iblis datang padanya. Eutikus jatuh lalu mati. Orang ramai mula gementar, kata Paulus, tenanglah dan mula berdoalah. Dalam nama Tuhan Yesus, Eutikus hidup, haleluya. Shalom dan selamat hari Sabat. Tahukah Anda tentang lagu yang saya nyanyikan sebentar tadi? Lagu Eutikus yang kita tahu ceritanya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Kita akan mempelajari cerita Eutikus pada Sabat ini yang dibawakan oleh pembicara kita untuk siaran Sabat yang kelima di triwulan yang ketiga di tahun 2024. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau sediakan hati kami untuk mendengar firman Tuhan melalui siaran secara maya di Kompasif Media. Biarlah cerita Eutikus ini menjadi satu pengajaran buat kami, supaya kami senantiasa berwaspada dan beringat-ingat selalu di mana kami berada, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat hari Sabat buat kita semua. Satu pertanyaan kepada kita untuk Sabat ini. Di manakah posisi kita pada saat ini? Dan mari kita merenung kembali. Adakah keberadaan kita di suatu posisi di mana kita berada? Kita sudah merasa begitu selesa dan begitu nyaman sehingga kita tidak sadar tempat di mana kita berada itu mungkin akan menyebabkan kita jatuh. Secara dalam rohaninya kita jatuh di dalam dosa. Namun sebelum itu kita akan menikmati sebuah lagu yang bertajuk Dipimpin oleh Tangan Tuhan, atau dalam Bersih Dusunnya, lagu ini dalam Bersih Dusun, Nahak di Longon Kinoringan. Pada saat ini kita mau supaya Tuhan memimpin kita, dan biarlah kita menikmati bait ataupun lirik kepada lagu ini dalam Bersih Dusun disampaikan oleh Gereja SD Kitapol. Dipersilakan. Tuhan
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada choir gereja SD Kitapol dalam daerah kependetaan Kapa. Saudara-saudari, di mana kita berada pada saat ini? Adakah kita sudah merasa selesa dengan tempat yang kita rasa itu sangat baik untuk kita, tetapi sangat berbahaya? Satu contoh mungkinnya adalah tentang dengan siapa kita bersahabat, pergaulan kita, persahabatan kita. Ya, mungkin kita tidak sadar, ya, bersahabat itu baik, tetapi jika kita bersahabat sehingga kan itu melalaikan kita, membawa kita jauh kepada Tuhan, itu adalah seperti Eutikus. Ya, persahabatan yang melalaikan hubungan dengan orang lain yang menjarakan kita daripada Tuhan. Ya, mungkin kita banyak menghabiskan waktu dengan sahabat, sehingga kan kita lupa waktu kita untuk Tuhan. Ya, ada satu ayat yang saya ingin kongsikan buat kita, yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ini menjelaskan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang-orang fasik. Ya, dengan siapa kita bersahabat? Dan ingat, teman-teman kita di luar sana, kita ya mungkin ada yang akan membawa kita jauh daripada Tuhan, ya, mempengaruhi kita, ya, menggoda kita, dan itu kita harus berhati-hati. Ya, janganlah kita berdiri di jalan orang-orang berdosa. Ingat di mana keberadaan kita. Ya, jangan kita selesa dengan situasi persahabatan kita sebagai contoh yang boleh menjarakkan kita dengan Tuhan. Ya, mari kita menikmati lagu yang kedua untuk Sabat ini. Lagu yang kedua saya ambil daripada Hope Channel, Tuhan Pimpin Sepanjang Jalan. Saya dengarkan sedikit video ini. Hope Channel, Tuhan Pimpin Sepanjang Jalan, yang dinyanyikan oleh Eva dan Josephine Retor. Jadi mari kita menikmati lagu ini, ya, lagu yang membawa kita pada jalan Tuhan, supaya jangan kita terlalai di mana dunia ini boleh saja melalaikan kita. Persilakan lagu yang kedua. Sepanjang jalan amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut ya, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut ya, karena Tuhan pimpin aku. Sungguh lama aku Tuhan ku
kesukaan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Hope Channel, Tuhan pimpin sepanjang jalan, yang dinyanyikan oleh Eva dan juga Josephine Retor. Kita mau Tuhan senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kita, ya. Untuk berjalan di dalam jalan Tuhan memerlukan pemikiran yang positif dalam kehidupan kita, yang mana kita harus menjauhi tempat-tempat yang membahayakan buat kita. Kita harus berhati-hati dengan perancangan kehidupan kita. Mungkin kita ada pilihan dalam kerjaya kita. Ada kerjaya yang menghendaki kita bekerja pada hari Sabat. Dan itu harus kita perhalusi, harus kita pikir semasa-masanya bahwa jangan abaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah nasihat buat kita semua, buat diri saya, ya. Saya memerlukan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini telah memberi kekuatan buat kita semua. Jangan kita meletakkan diri kita di suatu kedudukan yang menyebabkan kita goyah secara rohani. Jadi kita harus percaya kepada janji-janji Tuhan. Mungkin kita tidak dapat pekerjaan ini, tetapi janji Tuhan akan ada buat kita yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Kita nikmati dahulu lagu yang ketiga, ya, Rasa Gembira Kenal Yesus. Ya, siapa di antara kita ya tidak gembira? Kita pasti gembirakan. Gembira apabila kita mengenal Yesus, karena Yesus itu memberikan damai sejahtera, tenang dalam hati kita, kegembiraan yang sangat dalam kehidupan kita apabila kita bersama dengan Yesus. Mari kita nikmati lagu yang ketiga yang disampaikan oleh para alumni UNAI. Mereka sekarang ini semuanya sudah bertebaran di seluruh Mission Sabah, sudah berada di seluruh tempat di Sabah ini untuk melayani, menjadi pastor di tempat-tempat kita masing-masing. Kita persilakan Rasa Gembira apabila kita kenal Yesus daripada alumni UNAI, para pendeta kita yang sedang berada di pelayanan di ladang Tuhan di Mission Sabah. Dipersilakan. Berbahagialah kita semuanya yang telah mengenal Yesus. Duka akan lenyap dan damai selamanya bila mengenal Yesus. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih karena telah mengenal Yesus. Haleluya, amin. Berbahagialah kita semuanya yang telah mengenal Yesus.
gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih ternyata mengenal Yesus. Haleluya, amin. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih ternyata mengenal Yesus. Haleluya, amin. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih ternyata mengenal Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, para pendeta kita yang sekarang ini sudah melayani di ladang Tuhan. Saya ingin memberikan satu kesaksian saya buat saudara dan saudari. Beberapa tahun yang lalu, saya ada menternak ayam pedaging lebih kurang 12.000 ekor. Dan kita tahu menternak ayam pedaging ini memerlukan penjagaan yang cukup rapi. Kita kena kawal pemakanan, kawal airnya. Jangan sampai airnya itu cepat kering. Dan pada waktu saya mula berada di dalam menternak ayam ini, ada perkara yang mana saya melalaikan Tuhan secara pribadi. Pada waktu saya pergi ke gereja, tubuh saya berada di gereja, tetapi pemikiran saya, minda saya tertumpu kepada ayam-ayam yang ada di kandang saya. Saya merasa berada di gereja, tetapi jiwa saya, pikiran saya tertumpu kepada bagaimanakah keadaan ayam saya di kandang. Dan inilah pengalaman hidup saya di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhenti daripada menternak ayam. Walaupun boleh menguntungkan, memberi sumber pendapatan, tetapi karena hati saya tidak tenang, hati saya tidak gembira. Saya kata, walaupun saya berhenti untuk menternak ayam, Tuhan tidak akan biarkan saya kebuluran, tidak cukup makan. Dan demikian kita dalam pilihan kita. Mungkin kita selesa dengan gaji kita yang besar apabila kita bekerja di sebuah tempat. Tetapi karena kita menginjak hari Sabat, kita merasa tidak tenang. Dan seringkali kita dilalaikan oleh perkara-perkara duniawi dengan mengejar uang semata-mata, lalu kita mengabaikan perintah Tuhan. Ini adalah pengalaman saya yang ingin saya kongsikan buat saudara dan saudari. Di mana tempat saya berada pada waktu itu begitu asyik bila mendapat keuntungan, untung yang besar. Tetapi secara rohaninya saya tidak meletakkan hati saya benar-benar kepada Tuhan. Dan mari kita menikmati dahulu lagu yang keempat. Lagu yang keempat, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Lagu ini dinyanyikan oleh Aunty Josie Meguring. Dalam kehidupan kita seharian, kita tidak boleh berjalan sendiri. Jika kita ada masalah, utamakan Tuhan, agar
kita tidak duduk di jendela seperti Eutikus, ya, kepada orang-orang muda khususnya, karena Eutikus ini adalah seorang yang masih muda. Jangan kita merasa terlalu selesa duduk di jendela, tapi biarlah kita benar-benar berada di dalam rumah Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri daripada Anti Jose. Dipersilakan. Bila ku jalan di lembah gelap, rasa asinglah jalanku. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang dapat menolongku, beban menindih hidupku. Biarlah Tuhan dekat kepadaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bila badai datang menyerangku, Tuhanlah tempatku berteduh. Ulurkanlah tangan-Mu padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Dengan lagu yang keempat yang kita sudah nikmati. Saudara-saudari, Tuhan mau kita duduk di tempat di mana kita dapat melayani Tuhan. Ya, seperti saya kata tadi, saya sibuk dengan menternak ayam 12.000 ekor. Memang tidak ada masa. Habis sahaja saya dari sekolah, saya akan terus ke kandang sampai lewat malam, dan tidak ada masa untuk melayani Tuhan, saudara-saudari. Dan Tuhan itu sangat baik dengan kita. Walaupun kita duduk di jendela dan jatuh dalam dosa, Tuhan akan selalu mengangkat kita, menerima kita, menyambut kita. Tuhan mau supaya kita turun daripada jendela, keluar daripada tempat yang kita rasa selesa tetapi sangat bahaya kepada iman rohani kita. Jadi mari kita datang kepada Tuhan supaya kita merasa begitu aman berada di hadirat Tuhan. Pada sabat ini kita akan menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan tentang cerita Eutikus yang disampaikan oleh Pastor Herbert Ginduk Laung yang telah melayani gereja SD Puhus. Dan sabat ini saya
saya akan siarkan kembali rekaman khotbah yang disampaikan oleh Pastor Herbert untuk kita semua. Dan Pastor Herbert ini adalah pengarah Jabatan Pelayanan Sekolah Sabat dan juga pribadi Sabah Mission. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Pastor Herbert untuk khotbah di Pamasih Media. Khotbah untuk kita, cerita Eutikus. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada setiap anggota gereja, dan saya juga ingin membawa salam dari kepimpinan officer kita dari mission, di mana mereka sangat terharu dengan kesetiaan anggota gereja di sini, terlebih dalam persembahan dan persepuluhan, dan juga di dalam pelayanan untuk Tuhan. Sebelum kita memulakan, mari kita berdoa. Tamadahai hi salam kerajaan sorga, ti Indo mengukabihai di laborasnu, lokiupihai, iho sebagai pepas sampai di pelajaran, biarno iro al-kudusnu menguasai pikiranku, nununapa pebarasan, supaya nununapa hit perkongsian dahai mantadi barasnu menjadi iso berkat kumadahai tensanan, pepasadar dahai dat aporlu ihai bersandar penuh kumadadia. Makianu ko malaikat mantada sorga, pasarili kaya nanditi, sibad ay so ralan di kuasa kegelapan dan memaganggu kebaktian dahai kosoban di baino. Terima kasih Tama, sebab ia na bersama-sama dahai sinaru kebaktian iti, aman dahai pasarho tensanan iti, di salam kuasa ngaran Tuhan Nisa, pamasih dahai, amen. Oke. Tajuk pelajaran toko di baino berkaitan iso ngaranda tulun hilad Alkitab, manungkuan ako patutun toko daw. Iyo na pati nga ako niko tulun sebagai pahlawan ataupun haroh it komimilan daw. Nga cerita na pati nga lebih kurang lebih kumat tragedy nga nakokita toko kadaw kemuliaan kinoringan. Cerita na pati nga cerita di Eutikus. Haram mati pendeta mengguna cerita Eutikus, kodop kenapa hiti gereja ka, dadamat makinangot ako boros kinaringanam, iyo mati Eutikus at kejadian Nuh ka. Ato ko malang napatay Eutikus kay. Puji Tuhan, Eutikus nakatungag kembago ataupun napasih kembago melalui kuasa kinarahingan. Nah, harapanku sengkira takod belajar bersama-sama boros di kinaringan, biarno boros kinaringan manahak dati dan kemampuan mungkin nengo di boros do. Ke cerita na pa Eutikus nga mata dilad Kisah Para Rasul 20 ayat 7 gisem 9. Oke, boros kenapa diti pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara itu di situ karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Oke. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus
duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara, no? Sehingga Eutikus jatuh dan mati. Now, aku peneruan ti khotbah takoti. Madasyo ko daharot ato dako. Nga ingkukura po, haro pipira pelajaran dan anu toko. Ilan tako janjila na pa nga akon ko tiyonon Amerika. Tapat? Akon po hilad tingkat 3. Sebagai anggota gereja, kita harus tahu di mana tempat duduk kita. Kita tidak harus duduk di jendela di mana seperti pengalaman Eutikus natu om napatay. Oleh itu saya ingin mengungsikan beberapa perkara yang kita harus sadarkan diri. Mungkin kita tertanya-tanya bagaimana kita seorang anggota gereja duduk di jendela. Mungkin duduk di jendela pasimbayan o gumuk tangus. Pasimbayan haropo sondihon. Jadi ini menunjukkan tempat yang mungkin membuat kita selesa tetapi juga berbahaya untuk kita. Terlebih belia-belia kita yang ada di sini. Karena sahabat-sahabat kita sentiasa mempengaruhi pikiran kita, prinsip-prinsip kita, standar kita yang kita dapat daripada firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mudah terpengaruh dan berkompromi. Oke? Tetapi ini juga berlaku kepada anggota-anggota gereja yang sekian lama di dalam gereja. Berkompromi dengan pekerjaan. Mungkin majikan mengatakan kalau kamu bekerja hari Sabat, kamu akan naik pangkat, kamu akan diberi satu kereta, kamu akan diberi pemandu dan seterusnya, banyak benefit. Dan oleh sebab itu kadang-kadang kita suka ya memikir apa yang kita dapat kalau kita melupakan firman Tuhan. Ini boleh saja meletakkan diri kita di tempat yang sangat berbahaya. Nah, sebagai anggota gereja, kita harus juga mempunyai pemikiran yang positif bagaimana kita boleh menjauhkan diri daripada duduk di jendela yang mungkin selesa tetapi berbahaya. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam perancangan kita. Sebab perancangan manusia sentiasa fokus dia mengutamakan kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau anak-anaknya. Dan sangat mudah sekali untuk kita mengabaikan Tuhan karena kita katakan Tuhan itu sangat pengasih, sangat penyayang, sangat pengampun. Dia memahami keperluan saya. Dan oleh sebab itu kita meletakkan diri duduk di jendela yang sangat berbahaya. Mungkin secara fisikal kita tidak jatuh, tetapi dalam segi kerohanian kita
kita tertarik dengan apa yang di offer kepada kita, sehingga iman kita tergoyah. Bukan itu saja, kita harus belajar untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Kalau kita perhatikan kuasa Tuhan, Kejadian 1, Alkitab memperkenalkan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Ini bermakna Dia mempunyai kuasa untuk memenuhi segala keperluan kita. Kita harus tahu siapa yang utama di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sebagai ibu bapak, kadang-kadang kita letak keutamaan kita kepada anak-anak kita ataupun kepada kerja kita. Tetapi ingat, kalau bukan berkat Tuhan, kita tidak dapat apa yang kita ada pada masa ini. Jangan kita merasa Tuhan kita itu kecil dan masalah-masalah kita sangat besar. Kalau Tuhan boleh mencipta langit dan bumi, dan Dia telah mencipta kita semua, siapakah kita yang bertanya, Tuhan tidak boleh, Tuhan memahami, biarlah saya berusaha dengan sekuat-kuat hatinya untuk menyelesaikan masalah dia. Apabila kita melihat pengalaman Daniel, apabila dia berhadapan dengan masalah, cabaran-cabaran, dia tidak mengungsikan kepada istri dia atau keluarga dia atau sahabat-sahabat dia. Apa yang dia lakukan? Dia terus balik ke rumah dia dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah rahasia untuk kita semua, supaya jangan kita membiasakan diri kita untuk duduk di jendela. Mungkin selesa bagi kita, tetapi sangat berbahaya. Dan apabila Daniel berdoa kepada Tuhan, dan kita tahu cerita seterusnya, dia dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi malaikat Tuhan menjagai dia. Dan kalaulah Tuhan boleh menutup mulut singa itu daripada memakan Daniel, Tuhan juga boleh membantu kita menghalang masalah-masalah datang kepada kita kalau kita terus setia kepada Tuhan. Sebagai manusia, mudah kita mau duduk di jendela di mana kita rasa selesa. Tetapi Tuhan merancangkan untuk kita duduk di rumah Tuhan, bukan di jendela Tuhan. Nah, betul dengan nama Eutikus. Maksud nama Eutikus ialah fortunate, orang yang beruntung. Nah, kita tahu cerita Eutikus. Dia jatuh, dia mati. Tetapi dia dibangkit semula. Walaupun mungkin seringkali kita jatuh dalam segi kerohanian kita. Walaupun nama kita bukan Eutikus, tetapi kita sangat beruntung karena Yesus Kristus sentiasa
membangkit kita, supaya dalam segi kerohanian kita dibaharui semula. Kita boleh memberi satu komitmen yang baru, di mana kita akan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Now, sebagai manusia, saya percaya semua kita ada pengalaman di mana kita sendiri meletakkan diri kita di tempat yang tidak selamat bagi kita. Apabila saya melihat pengalaman saya, bagaimana Tuhan telah memimpin saya. Pada mulanya saya tidak berminat menjadi pendeta. Saya melihat keluarga pendeta sangat miskin. Ya. Cerita misi saya sangat miskin. Pakaian pun second hand, abang pakai baru pas sama saya. Buku begitu juga. Dan dalam hati saya tidak mau jadi pendeta. Selepas tingkatan 3, saya mendapat tawaran dari Marah untuk pergi di Bedford Technical School di Semenanjung waktu itu 70-an. Ada 2 pilihan saya, satu heavy machinery, yang kedua civil engineer. Alang-alang cita-cita. Tetapi mama saya bilang tidak mau. Tingkatan 3, selepas tingkatan 3, tingkatan 4 saya apply, dapat juga. Tingkatan 5, 2 bulan saya tidak pergi sekolah. Sebab saya merajuk, tidak karena benar. Selepas tingkatan 2 bulan saya tidak pergi sekolah, terpaksa juga lah ambil tingkatan 5. Tingkatan 5, waktu peperiksaan saya balik di Manggatal dengan sepupu saya, ikut menimbak sampai sini Luang Bondau. Tidak belajar. Habis masa tangkap ikan. Kalau di jembatan Tamborol itu, orikoteri mentelop dulu. Keputusan keluar, lulus juga, tapi tidak cukup. Ada mata pelajaran gagal, dapat grade 4 waktu itu. Saya kerja di mekanik di workshop 2 tahun. Bapak saya bilang, kalau begitu kau kawinlah. Saya beritahu sama dia, oke, kau carilah siapa mau kawin saya. Dia bilang betul, betul. Saya harap sama kamu. Saya tahu kamu tidak cari perempuan yang bukan tidak baik. Apa dia kasih tahu saya? Saya cari kamu perempuan yang amuk kotutun sadin. Tidak tahu es krim. Dalam hati saya, ayah, papai mamang, ya boleh ulah tiolo dalam hati saya. Tetapi waktu itu ada tuh tanah kecil di Kapak yang dekat Balai Raya. Dia bilang tuh beliau, kau tidak mau sekolah nah, kau pergi buka itu. Saya pergi bersih, saya bakar, saya tanam padi, saya tanam korok, semua. Jadi sahabat-sahabat di Kapak pun, oh pastor, kelona posoho nila, dia bilang. Dari Kapak saya naik beskal pulang rumah. Sampai rumah lebih kurang jam 4:30. Seorang mama, seorang sumandak.
Saya tidak lagi hai cakap terus masuk bilik. Saya dengar kadi beliauku, Om iri numati itana komen kudi, dia bilang. Jadi dalam hati saya ini tidak jadi. Baru balik dari Kapak naik basikal, saya keluar naik basikal balik di Kapak. Ada juga sulap sana. Saya tidak mau jumpa itu orang. Malam-malam bapak saya drive itu Volkswagen dia. Senyum-senyum dia. Om, iri nama tidak pasohon ku dia bilang. Saya bilang tidak mau. Kau pergi sekolah lah. Kebetulan sekolah yang saya pergi di Hong Kong pada waktu itu ada industrial education. Jadi banyaklah yang industrial education macam repair kereta, wiring, seterusnya lah. Woi, senang hati saya pergi sana. Sudah 2 tahun saya di sana, profesor senior mati. Saya bilang bapak saya bilang dalam hati saya, biarlah kasih expire itu student pas, nanti kena hantar pulang kan. Waktu itu baru surat menyurat 2 bulan, 1 kali kalau 2 minggu baru sampai itu surat. Jadi 1 bulan baru dapat jawaban dari beliau. Dia bilang, kau tidak malukah? Jauh-jauh kau pergi, tidak apa-apa kau dapat. Saya rasa malu juga kan. Saya tanya dia, apalah sambil? Kau tahu apa dia bilang? Bagus kau ambil teologi, bagus untuk kamu. Punya marah saya. Tapi malu juga. Mau pulang, tiada degree. Jadi saya ambil. Pada waktu itu, semasa saya bersekolah di sana, sekolah kita jauh daripada bandar. Dan belum ada air ya dari kerajaan. Oleh sebab sekolah mempunyai 5 apa gitu di telaga. Yang satu telaga mau 1.500 dalam dia. Jadi sebab saya ambil penuntut industrial education, jadi setiap kami diberi tugasan. Tugas saya memastikan air, pom semua berjalan dengan lancar dan penapis semua pun berjalan. Jadi selepas saya graduate tidak ada lagi orang yang jaga itu penapis air. Jadi presiden bilang, kau kerja sini saja. Jadi saya bekerja 5 tahun sebagai Director of Plant Service. Sebelum saya menjadi Director, saya perlu ambil lesson bahagian foremanship sama safety and foremanship. Baru saya dilantik sebagai Director of Plant Service. Melani 8 tahun, memang seronok. Selepas itu pada satu masa waktu cuti sekolah ada 32 pelajar bekerja di jabatan saya. Sebab besar sepunya bahagian kan ada 7 jabatan. Dan semua ni budak-budak malas. Tidak mau bangun. Jam 8 datang, kadang-kadang jam 9, jam 10 baru datang. Jadi saya kasih tahu, jam 8 mesti semua hadir. Kita ada kebaktian dulu. Jadi setiap hari yang tidak datang saya tulak jam kerja. Setiap pagi kami menjalankan kebaktian pagi. Ingat, bersama-sama dengan pekerja saya lain ada 40 kami. Selepas 3 bulan, 2 sumandak yang
betul-betul tidak tahu mengenali Tuhan, tidak tahu Tuhan. Kafir kafir. Yang satu keluarga dia adalah bukan petani penjala ikan. Menginsa sadak ne melohingam hilal laut pengion. Dia minta, dia bilang saya mau belajar. Yang satu pun tidak ada agama. Mereka katakan saya mau ambil, minta ajar. Saya bilang suruh orang lain refer kepada pastor sini. Oleh itu mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan itulah yang betul-betul menyentuh hati saya. Tuhan itu sangat baik kepada kita. Walaupun saya tidak ada peluang untuk mengambil jurusan sama ada heavy machinery ataupun civil engineer, Tuhan bagi saya peluang untuk bekerja di plant service. Berkaitan dengan yang saya suka. Dan saya puas hati, saya sangat gembira karena ada peluang. Tetapi rancangan Tuhan apabila kita membuka hati kita, ada cara Tuhan untuk memimpin kita. Setiap kita di sini, walaupun hati kita untuk melayani sebagai guru dan seterusnya, Tuhan memberkati kita dengan talenta-talenta seperti itu. Tetapi saya percaya di dalam lubuk hati kita masing-masing, kita mau melayani Tuhan. Kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Sebagai guru, biarlah kamu menjadi guru yang luar biasa. Di mana anak-anak kamu sentiasa datang kepada kamu, ayah cikgu, apa saja permintaan mereka, kamu akan melayani mereka. Tuhan sentiasa meletakkan kita di tempat duduk yang kita selesa, yaitu di rumah Tuhan untuk pekerja Tuhan. Bukan di jendela. Mungkin kita selesa duduk di jendela, sebab mungkin seperti mana Allah SWT kutindolah, nggak tidak apa. Tetapi Tuhan mau kita duduk di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Selain daripada itu, banyak juga cabaran saya. Apabila saya sudah mendapat sijil foremanship, safety and foremanship, banyak juga tawaran saya di luar sebelum itu. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Dia tidak mau balik Sabah menggunakan sijil tersebut untuk mendapat pekerjaan di luar. Apabila saya meneruskan pekerjaan saya, melanjutkan persekolahan saya semua sijil-sijil saya di satu file. Apabila saya balik, di Hong Kong ada 4 musim. Musim sejuk, musim panas, musim bunga, dan satu itu luhur. Semua sijil-sijil saya yang melayakkan diri saya untuk jadi foreman, melekat semua satu keping, tidak boleh buka. Jadi saya berpikir Tuhan itu sangat baik sama saya. Dia tidak mau saya duduk di jendela, di mana mungkin pengaruh-pengaruh di luar lebih kuat daripada apa yang saya telah pelajari di dalam gereja kita. Yang kedua, yang kita boleh dapat di sini, Paulus berkhotbah sehingga tengah malam, sehingga
hari Ahad. Ini memberi peringatan bagi kita. Kita harus membahagikan masa kita dengan baik. Jangan kita mengambil masa, menghabiskan masa untuk bekerja sahaja. Kita harus membahagikan masa kita dengan baik. Satu daripada cabaran kita yaitu menjaga kesehatan kita. Dan saya percaya termasuk saya, ya, dan saya percaya banyak juga di antara kita gagal. Paling banyak kita hanya tidur 4 jam. Kan Elda? Tidak sampai 6 jam. Dan apabila kita makan, seolah-olah besok tidak ada makanan. Kita makan sampai bontung petian teko. Apabila kita main sampai jam 11 malam. Itu memudarat sudah kesehatan kita. Dan ada juga yang menjalankan kebaktian pagi dan petang, walaupun anak-anak mereka baru 3 tahun, 5 tahun, mesti ambil masa setengah jam. Pun tidak juga sesuai untuk anak-anak kamu. Artinya kita harus moderate ataupun balance. Boleh kita membahagikan masa-masa kita dengan betul. Yang sudah berkawin, makin lagi yang baru kawin. Kalau kita perhatikan, lebih banyak masa kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita daripada keluarga kita. Kita harus pilih mana yang kita utamakan. Ada juga pengalaman saya baru kawin. Memang saya suka main volleyball juga, walaupun pendek-pendek. Tidak juga pandai tinggi-tinggi, tidak apa. Kami sudah ada anak 1. Selepas mengajar, kawan-kawan sudah main, pun mau main. Pasang lampung lagi, pulang rumah, seorang misis di rumah. Ada sepasang keluarga. Mereka saya anggap mereka macam mama bapak angkat lah. Sebab dialah yang membawa misi saya waktu kawin bagi sama saya. Dia panggil saya, dia bilang, kamu ini, kau sudah kawin, kamu masih macam kehidupan kamu masih lagi single, bujang. Habis kerja, kamu pulang, jangan lagi pergi main. Tolong bini kau masak, tolong bini kau cuci kain, seterusnya. Saya tidak mau nampak kamu besok. Saya pikir dia betul-betul tidak mau cari saya. Keesokan hari, kebetulan saya tidak pergi main. Dia pergi cari saya di rumah. Dia bilang, oh bagus, good boy, dia bilang. Dia masih panggil saya good boy. Saya sudah 35 tahun waktu itu. Masih dia panggil good boy. Inilah cabaran-cabaran kita. Kita harus belajar membahagikan masa kita. Karena masa kita itu apabila sudah limpas, tiada peluang kita mengembalikannya. Dan seperti banyak pengalaman-pengalaman kita katakan haruh pada peluang kunga okondako yudih mankuhka. Bagi kita yang masih ada bapak mama, inilah peluang kita mengambil masa untuk melawat mereka.
Minggu ini Mama Syah bersama-sama dengan kami. Dan saya perhatikan banyak perubahan. Apa yang dia katakan yang saya tidak pernah dengar, ya, waktu dia muda-muda. Semua dia bilang orang tidak suka dia. Saudara dia, anak-anak dia, dan tapi dia bilang, tapi semua anak-anak saya bagus. Tapi dia komplain juga tidak pergi melawat. Jadi dalam hati saya sangat sedih juga. Dan mungkin ada di antara kamu menerima WhatsApp dari dia ataupun apa mana-mana, di mana dia meluah kata-kata yang tidak waras lagi. Kita faham lah itu orang tua itu. Walaupun bukan itu maksud dia, tetapi mungkin begitulah keadaan apabila kita menjadi tua. Ambil masa bersama-sama dengan ibu bapak kita selagi mereka ada. Selagi ada kesempatan, inilah masa kita. Jangan kita meletakkan diri kita di jendela di mana kita melupakan mereka. Dan terlebih anak-anak muda, ya, jangan lupa mengatakan kepada ibu bapak kamu, thank you, saya sangat sayang kepada kamu karena memberi segala keperluan kamu sehingga sekarang. Karena ada juga keluarga di mana anak-anak mereka tidak peduli dengan ibu bapak mereka. Tetapi kita diberkati dengan pengajaran dari firman Tuhan. Kita harus menghormati ibu bapak kita. Dan itulah sebab, ya, kita harus membahagiakan masa kita. Terlebih, marilah utamakan masa kita untuk mencari Tuhan. Matius 6:33. Kalau kita mencarikan Tuhan, segala keperluan kita Dia akan berikan kepada kita. Tetapi bukan kehendak kita, mengikut kehendak Tuhan sendiri. Yang terakhir, saya ingin kongsikan, Tuhan itu sangat luar biasa. Kita melihat kuasa Tuhan, bagaimana Dia membangkitkan Eutikus. Kalau kita perhatikan, siapa punya silap, siapa punya kesilapan, kita boleh katakan Eutikus sendiri. Karena dia telah memilih duduk di atas tingkap. Itulah sebab dia mati. Tetapi apabila kita melihat niat dia, kenapa dia duduk di sana, karena dia juga mau mendengar firman Tuhan. Itulah sebab di dalam kehidupan kita, walaupun kita mau mendengar firman Tuhan, tetapi kita meletakkan diri kita di tempat yang berbahaya, sehingga kita jatuh secara spiritual. Nah, ada satu nabi di dalam Alkitab, Nabi Yunus. Semua kita tahu Yunus. Apabila dia di dalam perut ikan, baru dia sadar. Dia berdoa kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, walaupun saya dikelilingi orang mati, sebagai manusia tiada harapan untuk Yunus. Tetapi dia memanggil kepada Tuhan dan Tuhan telah menyelamatkan dia. Begitu juga dengan kita. Kalaulah kita jatuh seperti Yunus di dalam kerohanian kita, biarlah kita disadari oleh Roh Kudus Tuhan, supaya kita sadar, supaya kita ingat kebaikan Tuhan,
bagaimana Tuhan telah memberkati kita, memberkati keluarga kita, memimpin kita sekian lama. Walaupun kita sudah jatuh, Tuhan boleh menghidupkan kerohanian kita. Dan saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup baru kita. Mungkin ada di antara kita yang selesa, sangat selesa duduk di jendela. Tetapi Tuhan, bukan ini perancangan Tuhan untuk kita. Tuhan mau kita duduk di rumah Tuhan. Tuhan sedang memanggil setiap kita supaya kita dengan senang hati turun daripada jendela keselesahan kita, menikmati apa yang kita mau, mengikut keinginan kita, datang ke rumah Tuhan, dan biarlah kita menikmati berkat Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Tuhan mau memanggil setiap kita. Oleh itu marilah kita merendahkan hati kita. Dan kalaulah ada dosa-dosa yang ada di dalam hati kita yang menyebabkan kita tidak mau lari daripada jendela keselesahan kita, mintalah Roh Kudus Tuhan untuk memberi kita hati yang baru, hati yang mau menuruti Tuhan, supaya kita dapat diberkati, supaya kita dapat menikmati berkat dari Tuhan, dan melalui kehidupan baru kita, Tuhan boleh menyalurkan berkat Dia melalui kita kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada sahabat-sahabat kita di tempat ini. Jadi saudara dan saudari, Eutikus dia jatuh, tetapi dia dibangkit semula. Kita juga, walaupun nama kita bukan Eutikus, tetapi kadang-kadang kita jatuh. Marilah kita sadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sentiasa mencari kita supaya kita dengan senang hati datang dan tinggal di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dengan khotbah daripada Pastor Herbert Ginduk Laung. Saudara-saudari, kita perlu sadar apa yang utama dalam hidup kita. Tuhan yang utama. Tuhan yang pertama. Jangan sampai kita melupakan Tuhan sehingga kan Tuhan itu kecil saja daripada masalah-masalah kita. Sehingga kan kita lupa untuk memberitahu kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara-saudari, Tuhan akan selalu membangun kita seperti firman tadi. Dan saya mau menyiarkan semula pendeta Pastor Ben Brian Robert sewaktu beliau mengacara untuk khotbah di Sabat yang keempat pada Sabat lalu untuk diulang secara pada siaran Pemasih Media. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih dan amin untuk pelajaran yang sudah disampaikan tadi. Selama ini kita menyanyikan lagu itu, ya, Eutikus duduk di jendela, tapi kita punya perasaan apabila nyanyi lagu itu, oh jangan tidur kalau dengar khotbah, dia bilang kan. Tapi apabila kita mendengar firman Tuhan yang saya sendiri tidak sangka, ya, itu yang saya katakan sebentar tadi, pengalaman itu sangat bernilai. Nah, kita sangat diberkati dengan pelajaran yang sudah disampaikan. Jangan sampai kita duduk di jendela, ya, tidak yang tolak Eutikus itu, tetapi dia sendiri yang jatuh oleh sebab keselesaan dia. Jadi saya mengakui saya juga pernah menjadi sama seperti Eutikus, tetapi mari kita bangkit. Kita bangkit dan kita letakkan diri kita di dalam Ka'bah Tuhan untuk sentiasa mendengarkan suara Tuhan. Ya, mari kita tutup lagu kita semua
Berdiri kita nyanyikan lagu yang terdapat di dalam LPMI 197, Kuatkanlah Dalam Percaya. Mari kita semua berdiri. Tamadahai hi salam kerajaan surga, menakabayahan hai melalui pengalaman di Eutikus, hinonggo natu iyo sebab pilihan do sendiri. Hi salam kaposindahai kadang-kadang asanangan nihai mirikau di janjela alipia tujuan na nga makinangaw di baras no. Nga sabab lemay hay ay so kakwatan dahay na bartahan. Na mungkin dihay kado nga ato. Nga manang terima kasih hay tama. Sabab nonuan ni hay peluang da kedua. Miagal Eutikus napatay secara fisikal. Dihay mungkin apatay hay hi salam kerohanian dahay nga nonuan ni hay iso kepastian dat hi salam di Tuhan Yesus keloy hay papasolimpun iso keposian da wagu bersama-sama daw hinunggo melalui di Tuhan Yesus kanoy hay kemenangan kanoy hay kekuatan kanoy hay kebernian na mingkakat buat dia menjadi umat-umat na kinoringan dato setia hinunggo nopo ihay nga sentiasa ihay siap sedia melayani dia menjadi saksi-saksi ataupun saluran berkat kumada tulun dasway melalui di keposian dahay. Terima kasih teman sebab sebat titih nanuan ihay peringatan melalui pengalaman di Eutikus. Sahabat di Baino, berdoa ku buat pendeta dahitid daerah Gayaratau. Makiano ku ya bersama-sama daw alipia omulok yo
ngamanungkuan aku da senggira it Roh Al Kudus bersama-sama daw manhag iso impact da luar biasa kumad anggota-anggota gereja dahiti terlebih belia-belia supaya terus setia yelo kumada dia. Berkata ina kadaw elders, pemimpin-pemimpin gereja dahiti gereja puhus supaya yelo kadaw nga sentiasa setia kumada dia. Terlebih hi salam pelayanan supaya hi salam pelayanan dia kailan hila mengigit anggota-anggota gereja lebih matang hi salam kerohanian hi salam pelayanan dia supaya sahabat-sahabat tarikat lebih agumu jiwa dan korikat menyembah dia memareo di ngaran berkata ina setiap keluarga dahiti supaya mandela utama kinaringan hi salam keluarga dila kabaktian kaswabon sedepon kada dila lihuai dan mengajar tanganak-tanak dila dalumisi madasi kumada dia berdoa kukadaw kumadi belia-belia dahiti samada mandat tawaran sumikul ataupun mandat tawaran kerja makiano ko nuno pilihan dila nga kada pelogoso ila mirikaw hijanjela biarno angatay ila supaya sentiasa ila memilih mirikaw hid walay kinaringan untuk kemuliaan perkata ini tanganak sangin sikul baik hiloyu sekolah menengah primary atau kindergarten Makiano ko pati lembusa berkat yala supaya yala kadang nga sumuni hi salam fisikal nila terlebih hi salam kamimilan nila terlebih kapanangkuanan nila kumada dia supaya yala kadang nga sumuni miagali Tuhan Yesus modosi kumada dia menghormati tulun sampai tulun. Terima kasih teman sebab ia kadang nga memberkati insanan anggota gereja dahiti kasabot di mana terlebih melahing ataupun lanjut umur supaya salam umur dia dan melahing supaya kada dia kalihuai janji kinaringan kumadela dan man kinaringan kibito yela gisam tikalahing dia biarna salam kaposyen dia menjadi taurigi buat keluarga anggota gereja miagal di lugu lebih tua atau alaid lebih kedau kiranya ia memberkat insanan ditulun-tulun dan nakamong dahil sabat ibana supaya sahabat-sahabat tarikat ialah kadang agayaw ginaw berbakti kepada dia. Terima kasih tema senggira ihan magurias mantad ganon iti berkat manda da surga manu pathako kumadahay sinaru sabat iti mandahay pasaro tensanan iti isalam ngaran Tuhan Isa pamasidahay amen. Amin, amin atas doa yang dilayangkan oleh Pastor Herbert Ginduk Laung. Ya, cerita Eutikus pasti akan menjadi ingatan buat kita. Berhati-hati di manakah keberadaan kita. Jangan sampai melupakan Tuhan. Ya, pada minggu ini sebenarnya pada waktu saya membuat rekaman pada saat ini kaki kiri saya berbalut bagian lutut. Ya. Pada hari Rabu minggu ini saya pergi ke kebun awal pagi dan biasanya saya pergi ke kebun tuh saya tidak akan bersarapan. Saya akan terus ke kebun. Memang sudah biasa seperti begitu. Saya akan terus ke kebun dan apabila jam 11 saya mau balik sudah, tetapi saya kata ada lagi, saya mau buat sedikit. Saya kata pada waktu itu memang saya sangat lapar dan pikiran saya memikirkan makanan-makanan yang sedap. Saya kata nanti tiba di sekolah saya akan makan itu ini. Dan sebelum itu saya melakukan kerja. Saya tebas pokok-pokok yang saya sudah tebang dan pada waktu saya mau menebas itu ada satu sekali saya tebas itu, dia tergelincir parang itu pada bahagian dahan dan terkena pada lutut saya. Agak dalam
luka di lutut saya, terkena di tempurung lutut, dan lukanya dalam 4 cm. Jadi apa yang saya ambil pengajaran di sana adalah kita terlalu lalai dengan kehidupan kita. Ya, ini satu pengajaran buat saya. Ketika kita memegang parang, benda tajam, kita tahu itu risiko. Kita tahu kita akan bila-bila masa boleh diluka. Tapi kalau kita berhati-hati, beringat senantiasa, mungkin saya tidak akan cedera. Mungkin parang itu tidak kena pada tempurung lutut saya. Jadi karena itu penting buat kita berwaspada senantiasa apa yang kita perkatakan, pergaulan kita, di mana kita berada, apa yang kita lakukan, segala sesuatu dalam hidup kita, berhati-hati senantiasa supaya itu tidak menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itu tidak menyebabkan kita cedera di dalam kerohanian kita kalau digambarkan dengan saya menggunakan parang. Jadi itu adalah pengalaman saya pada Sabat ini. Jadi kita akan ketemu lagi pada Sabat yang seterusnya. Siapakah pembicara untuk Sabat seterusnya? Belum ada lagi video sampai kepada saya. Namun saya akan usahakan untuk terus ada siaran pada Sabat-Sabat seterusnya. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu dalam siaran ini. Kita akan jumpa lagi pada Sabat depan. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi.